Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Ida. Selamat pagi. Kita sapa dulu ya ayah dan bunda hebat yang ada di seluruh Nusantara ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat ya semua ayah bunda di seluruh Indonesia ya. Kali ini kita bertemu dengan Bunda Ida, yaitu seorang motivator, founder, sekaligus pemimpin dan salah satu idola saya, yaitu Bu Ida Nasya, founder dari RIK. Apa sih RIK itu? Yaitu Rumah Inspirasi Keluarga yang ada di Kota Malang. Jadi beliau selalu memberikan motivasi kepada ayah bunda hebat tentang parenting. Nah, salah satunya adalah tema kita kali ini, yaitu pendampingan pembelajaran di rumah yang menyenangkan untuk anak-anak. Karena waktu ini adalah kita rasa ya Bunda Ida ya, wabah COVID-19 ini belum mereda ya. Iya. Bahkan korban naik sampai berapa ribu. Nah, Semoga cepat berlalu ya. Iya, amin juga ya. Salah satu dampak yang kita rasakan yaitu anak-anak juga merasakan bahwa pembelajaran yang biasanya ada di sekolah, sekarang pembelajarannya berpindah ke rumah. Ya, mungkin Stay at anak-anak home, sudah ya. bosan ya Bunda Ida ya dengan keadaan yang seperti ini. Nah, Bunda Ida mencoba memberikan trik agar pendampingan pembelajaran di rumah itu menyenangkan. Yuk, kita simak yuk dari Bunda Ida Nasya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ayah bunda inspiratif dimanapun berada? Alhamdulillah bersyukur. Pagi ini kita akan share bersama, berbagi mengenai topik bagaimana sih kiat atau tips ya mendampingi Ananda selama pembelajaran di rumah secara menyenangkan. Iya, gitu tentu ya. juga mengasihkan ya Bunda Ida ya. Ya. Nah, hal yang mendasar menurut saya harus kita persiapkan mental kita Mbak Evi. Ya. Karena kita lihat ayah bunda itu terpecah menjadi dua kelompok. Ada yang tenang-tenang saja, bahkan bisa menyikapi dengan bahagia pembelajaran di rumah. Bahkan muncul kepanikan ya Bunda Ida. Nah, ya. itu salahnya yang terbesar adalah kemudian merasa shock, ya, tidak nyaman, kemudian bahkan kesal, stres juga Mbak Evi ya. Nah, di sini pentingnya kita mempersiapkan mentalitas. Ya. Mentalitas bukan hanya menyangkut orang tua. Bagaimana dia memandang wabah corona ini bukan sebagai suatu penyakit yang kemudian mematikan dan sebagainya, tapi bagian dari anugerah atau rahmat karunia Allah yang kemudian tergantung masing-masing orang bagaimana memaknai, menyikapi, termasuk menuntun bagaimana kita berpikir, bertutur, dan juga berperilaku. Dalam hal ini kita adalah pendampingan pembelajaran tadi. Jadi penekanan tadi menyiapkan mental orang tua bahwa ini bukan suatu musibah yang akan membuat kita menderita, tapi sebaiknya ini adalah rahmat yang menjadi peluang kita untuk semakin di bulan Ramadan ini ibadah kita bernilai atau berpahala cukup besar dengan menerima tantangan challenge corona ini. Berarti bisa dikatakan bahwa di balik bencana yang Allah datangkan ada manfaat untuk kita ya Bunda Ida. Betul. Nah, itu yang harus kita benamkan di hati kita yang paling dalam, termasuk kemudian kita share ke anak kita yakinkan bahwa bukan berarti adanya wabah corona ini membuat dia nggak lagi enjoy di sekolah bertemu ayah ibu guru atau teman-teman, tetapi jadi peluang kebersamaan di rumah dengan tentunya kita nanti kenali apa sih hal-hal yang menyenangkan bagi buah hati, bagaimana sih pembiasaan dia selama ini atau bagaimana pola belajarnya dan sebagainya. Jadi yang pertama kata kuncinya mempersiapkan ketahanan mental. Bunda Ida, mungkin ayah bunda sudah menunggu bagaimana sih trik tips
agar pembelajaran pendampingan di rumah itu menyenangkan bagi anak-anak juga. Anak-anak juga nggak merasa terbebani dengan tugas yang diberikan guru secara online gitu ya Bunda Ida. Bagaimana sih kuncinya sebenarnya itu Bu? Oke. Kunci pertama, kita harus menguasai yang namanya komunikasi yang indah, menyenangkan ya. Biasanya disebut dengan komunikasi efektif gitu ya. Jadi bagaimana kita istilahnya ingin anak kita belajar dengan rajin, dengan tekun ya kan. Kemudian tidak mudah bosan, tidak mudah bete ya. Tetapi melalui komunikasi itu tadi, kata-kata yang bisa menyemangati dia, menjadi semacam inspirasi ya, kemudian bisa menghalau hal-hal yang nggak nyaman tuh tadi, sehingga dia bisa stay lebih lama dan menuntaskan pembelajaran. Nah itu kita perlu menguasai yang namanya komunikasi efektif. Suatu saat kita khusus bicara komunikasi efektif yang indah menyenangkan ya. Bunda Ida, tadi sudah dikatakan bahwa persiapan mental orang tua harus dipersiapkan secara dini ya, karena memang ini bisa dikatakan kita menjadi seorang guru dadakan di rumah. Yang semula nggak profesi guru. Tentunya pembelajaran di rumah, pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di rumah itu lain banget ya. Nah setidaknya kita harus pandai-pandai menjadi guru anak kita, pandai bagaimana sih cara bisa nggak Bunda Ida itu memberikan satu aja tips bagaimana agar anak dan orang tua ini bisa berkolaborasi dalam suatu pembelajaran agar tidak membosankan bagi mereka. Boleh bertanya ya, Ayah Bunda, biasanya anak-anak kita itu merasa boring atau bosan dalam hal apa? Kira-kira. Ya, kadang pembelajaran yang kita berikan itu tidak enggak Bunda, belajarnya Bunda enggak mengasihkan, enggak kayak bu guru di sekolah. Seperti itu Bunda Ida. Nah, kita harus mengenali faktor-faktor apa yang membuat anak itu menjadi boring atau bosan. Dan kita harus menggantinya dengan sesuatu yang membuat dia fun. Misalnya Mbak Evi ingin belajar apa hari ini, ya enggak? Kemudian supaya suasananya menyenangkan, ya. Misalnya hari ini kita belajar mengenai matematika, ya kan? Nah, ilmu yang ditakuti ya sama anak-anak. Ilmu yang ditakuti ya. Tapi sekarang kita bisa komunikasikan tuh tadi dengan anak dengan tips yang kedua selain kesiapan mental tadi, komunikasi. Kira-kira sekarang temanya belajar apa? Misalnya perkalian dan pembagian. Ya. Menurut misalnya Elvi, hari ini belajar matematika gimana sayang? Supaya Elvi merasa semangat, ya kan? Merasa ini. Tapi aku mau pembelajarannya itu seperti kayak di sekolah ya Bunda ya. Boleh. Seperti itu. Seperti apa ya di sekolah ya? Misalnya apa harus bernyanyi dulu atau nanti Bunda, kita rehat ya. Jadi yang harus ditekankan lagi Mbak Elvi bahwa kita harus buat komitmen, kesepakatan belajar matematikanya adik atau kakak kepingin berapa lama. Kemudian ada waktu rehatnya berapa waktunya yang disepakati, ya enggak? Kemudian juga cara belajarnya seperti apa? Berarti cara pembelajarannya harus beragam juga ya Bunda Ida ya. Jadi enggak yang kemudian anak kita ini bukunya kemudian kita tinggalkan atau kita tinggal melihat, tapi kita ikut terlibat. Sebelum itu kita menciptakan suasana dulu ya, karena moodnya biar dia merasa happy, merasa nyaman, itu perlu. Berarti boleh dimulai dengan nyanyian, dengan candaan, apalagi hadiah Bunda ya. Boleh, atau mungkin kita siapkan breakfastnya spesial atau jus kesukaannya. Iming-iming hadiah ya Bun, supaya anak bisa itu termotivasi lagi ya Bun ya. Betul sekali, atau kita peluk dia. Bunda bangga, Bunda sayang sama Elvi. Selama ini Elvi selalu menjadi anak yang baik dan ini karunia terindah. Ini adalah semacam penyemangat. Wow, luar biasa ya Bunda ya. Dibuai dengan ucapan indah, kemudian kita elus kepalanya dengan sayang atau kita kecup keningnya ya. Dan itu trik-trik untuk membangkitkan perasaan bahagia. Ya, bagaimana dengan Bunda? Apakah sudah pernah melakukan seperti itu? Insya Allah yakin. Insya Allah. Kami yakin bahwa ayah Bunda adalah Bunda yang hebat. Nah, itulah ayah Bunda sekilas tentang
cara pembelajaran di Ada rumah. hal lain tapi Mbak Elvi. Ya? Ya, karena kita nggak cukup itu. Kita harus menguasai skill. Ya. Ya. Skill dalam artian ketika kita bicara konten atau materi matematika, kita pun harus semalam sebelumnya sudah membuka. Belajar dulu ya. Kira-kira yang menyenangkan ini bagi anak kita di mananya, atau yang anak-anak kita kesulitan di mana, kita komunikasikan. Iya, apalagi kemudian itu ya Bunda ya, sasaran utama harus kita perhatikan juga ya, apakah anak kita itu masih TK, SD, SMP. sesuai tahapannya. Iya, tentunya pembelajaran nggak sama ya Bunda Hidayah. Di era IT ini sekarang kita dimudahkan ya. Banyak aplikasi konten yang saya sendiri juga baru mengetahui, oh ternyata nggak hanya ada ruang guru, ada Brainly, ada Science Challenge, ada Cake dan macam-macam lagi. Nah itu yang kita harus punya istilahnya kreativitas untuk semangat membuka, belajar setidaknya, menyemangati ya kan. Kemudian juga boleh dong kita memberi gimmick ke anak. Sayang kalau nanti tugas dari sekolah ini sudah selesai, kira-kira ingin apa ya? Nah, berarti atau misalnya, termasuk hadiah motivasi itu ya Bun ya. Tapi nggak harus istilahnya sesuatu yang mahal. Misalnya, aku boleh nggak Bunda bikin agar-agar misalnya apa ya, agar-agar brownies. Iya, boleh nggak beli gitu martabak kesukaan saya gitu ya. Seperti itu ya Bunda Ida ya. Kayak gitu. Itu semacam menyenangkan juga. Motivasi juga ya. Iya. Dan juga tentunya adalah kita selalu menjaga koordinasi, kerjasama juga ya, kolaborasi dengan guru. Artinya tidak apa yang sudah kita lakukan itu pasti baik atau tepat. Ya, jadi kita bisa mengkomunikasikan. Perlu sharing juga kepada guru ya Bun ya. Betul. Dan juga mungkin dengan sesama orang tua, karena sekarang kita ada istilahnya paguyuban orang tua, ada komite ya. Kemudian tak kalah, intinya adalah kita harus selalu berdoa ya. Iya, ya Allah, karena intinya berdoa juga ya Bunda ya, karena berusaha tanpa selain doa meluruskan ya niat tadi ya, supaya jadi ibadah Ramadan yang penuh rahmat dan berkah. Iya. Nah, ayah Bunda hebat yang ada di seluruh Indonesia, demikian tadi sekilas tentang tips dari Bunda Ida selaku motivator education parenting ya. Nah, ada kesimpulan ini bahwa ayah Bunda hebat, satu, harus mempersiapkan ketahanan mental. Yang kedua, mempersiapkan kerjasama, komunikasi, membangun komunikasi dua arah. Jadi tidak monoton pembelajaran yang kita berikan kepada anak, supaya pembelajaran tersebut bisa diserap oleh anak dan menyenangkan. Yang ketiga, kita juga harus koordinasi kepada guru, penguasaan skill. Berarti kita harus belajar dulu ya menjadi guru, karena kemudian memang membuat komitmen bersama. Membangun bahwa janjian dulu sama anak-anak ya Bunda Ida, bahwa kemudian energizer yang jadi gimmick tadi ya. Seperti itu. Juga hadiah motivasi. Nah, pasti kami yakin ayah Bunda hebat yang ada di seluruh Nusantara pasti akan bisa melakukan seperti itu, yaitu memberikan pendampingan pembelajaran terhadap anak yang bersifat menyenangkan dan mengasihkan. Seperti itu ya Bunda Ida. Selalu berdoa ke Allah, minta kekuatan, dimudahkan segala urusan kebaikan ya Mbak Elvi. Iya. Amin. Nah, sekian ayah Bunda hebat yang ada di seluruh Indonesia. Saya selaku moderator yaitu Kak Elvi dan Bunda saya Ida dari Rumah Inspirasi Keluarga menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.